warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai doa tugas akhir hasil observasi pemanduan minat dan bakat olahraga pada siswa ekstrakurikuler MIABD. Nah, ini hasil observasi yang dilakukan pada siswa MIABD yaitu berupa tes passing dan stop passing. Nah, ini nilainya ini mempunyai simpangan baku 20, rata-rata 41, skor maksimalnya itu 80 dan skor minimalnya itu 20. Nah, dari hasil observasi ini bisa dikategorikan bahwa siswa yang berkategori baik itu berjumlah 8 atau 36%. Terus yang berkategori cukup berjumlah 14 atau 64%. Berkategori kurang tidak ada, kurang sekali tidak ada. Jadi jumlahnya itu 22 siswa dengan persentase 100%. Pernyataan ahli berdasarkan kategori tes passing dan stop passing. Ini pernyataan ahli mengenai tes passing dan stop passing. Yaitu yang pertama ada kategori baik sekali. Hasil tes passing dan stop passing yang berada pada kategori baik sekali menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai teknik dasar passing dan kontrol bola dengan baik. Jadi menurut Kluster pada tahun 2016, passing yang efektif ditandai dengan akurasi arah bola, kekuatan tendangan yang terkontrol serta kemampuan menerima dan menguasai bola secara cepat. Jadi ini menurut Kluster itu siswa yang mempunyai kategori baik itu siswa yang mampu mengontrol bola yang efektif ditandai dengan arahan bola, kekuatan yang terkontrol serta kemampuan menerima bola yang baik. Nah, selanjutnya ada kategori baik. Kategori baik menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki penguasaan teknik passing dan stop passing yang cukup tinggi meskipun masih terdapat kesalahan kecil dalam pasangan teknik. Menurut Mikel pada tahun 2017, pemain dengan keterampilan passing yang baik mampu mengoper bola dengan cukup akurat dan menerima bola dengan kontrol yang memadai. Namun konsistensi dalam pasangan teknik ini masih perlu ditingkatkan. Nah, jadi menurut Mikel itu pemain itu sudah bagus dalam passing dan stop passing, tapi terkadang masih ada kesalahan-kesalahan kecil. Nah, hal ini harus ditingkatkan dengan konsistensi latihan yang baik. Terus selanjutnya ada kategori cukup. Hasil tes cukup. Hasil tes cukup yang berada pada kategori cukup menunjukkan bahwa penguasaan teknik passing dan stop passing masih berada di tingkat sedang. Menurut Sucipto pada 2019 jelaskan bahwa pemain bertingkat ini mampu melakukan passing dan kontrol bola, namun akurasi, kekuatan serta kesiapan tubuh dalam menerima bola masih kurang konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterampilan teknik dasar belum sepenuhnya dikuasai dan masih perlu latihan yang terstruktur dan berulang. Jadi pemain yang berada dalam kategori cukup menurut Sucipto itu pemain yang bisa melakukan passing dan kontrol bola, namun akurasi kekuatannya itu masih belum konsisten ya, kadang baik, kadang tidak baik. Jadi harus perlu latihan yang konsisten supaya tekniknya baik dan terus konsisten. Selanjutnya ada kategori kurang. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menganalisis faktor penyebab kurang bahwa baiknya hasil tes passing dan stop passing yaitu kekuatan otot tungkai yang lemah. Menurut Julifri dan kawan-kawan pada tahun 2012, selain teknik dasar ada juga hal yang penting dalam melakukan permainan sepak bola yaitu seperti kondisi fisik, kekuatan otot dan lainnya. Orang ialah jaringan yang mempunyai kemampuan khusus yang berinteraksi dan dengan jalan demikian maka suatu gerakan terlaksana. Jadi menurut Julifri pada tahun 2012, pemain yang berada dalam kategori kurang di sini yaitu pemain yang memiliki kekuatan otot tungkai yang lemah. Jadi ketika pemainnya itu memiliki kondisi fisik ditambah pada kekuatan otot tungkai yang lemah itu dapat mempengaruhi passingnya juga. Nah, terus ada kategori kurang sekali. Menurut Mikel pada 2017 dinyatakan bahwa tanpa penguasaan teknik dasar yang baik, pemain akan mengalami kesulitan dalam mengoper bola sehingga permainan ini dapat secara efektif. Sebenarnya kemampuan ini menunjukkan perlunya pembinaan teknik dasar secara intensif dan berkelanjutan. Jadi
Jadi menurut Mikel itu pemain yang berada dalam kategori kurang sekali itu bahwa pemain yang tidak sama sekali tidak menguasai teknik dasar dalam memberikan pengumpulan dan bergerak. Jadi perlu buat tekanan dalam latihan ini. Terus, nah ini poinnya ini, nilai-nilainya. Terus, ada. Nah, ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di MIAPG, itu dari 22 siswa terdapat tidak terdapat dalam kategori baik sekali, itu tidak ada siswa yang dapat baik sekali. Selanjutnya dalam kategori baik siswa terdapat 8 orang, cukup 14 orang, kurang dan kurang sekali tidak. Nah, selanjutnya ada hasil ya. Terus dari 22 peneliti memiliki nilai jumlah 1760 dan simpangan bakunya itu 18. Nah, didapat rata-rata juga 88, skor maksimalnya 116 dan skor minimalnya 29. Terus ini persentase hasil dari ini ya, bahwa siswa itu berkategori baik sekali berjumlah 2 orang ya, persentasenya itu 10%. Baik 5 siswa atau 25%, cukup 10 siswa, 2 siswa 10%, kurang 1 siswa. Jadi yang semuanya itu 20 yang berpresentase 100%. Berdasarkan para ahli mengenai minat berolahraga yang berbeda itu menunjukkan bahwa siswa memiliki minat yang tinggi terhadap kegiatan olahraga selama tahun 2018. Minat ini ditandai dengan adanya senang, perhatian, dan keterlibatan dalam suatu kegiatan. Minat yang sangat tinggi cenderung mengikuti kegiatan secara konsisten, menunjukkan antusiasme yang besar serta berpartisipasi aktif selama latihan berlangsung. Jadi menurut Selamat itu siswa yang berada dalam kategori baik itu siswa yang memiliki minat yang tinggi, yang memiliki cenderung mengikuti kegiatan dan rasa senang ya. Tidak di juga siswanya juga sudah senang, jadi otomatis siswa itu mengikuti dan senang ekstrakurikuler. Yang kedua ada kategori baik. Kategori baik menunjukkan bahwa siswa memiliki minat yang tinggi terhadap ekstrakurikuler olahraga meskipun belum sepenuhnya optimal. Menurut Syah, pada tahun 2011 minat baik ditandai latihan dan kemauan yang cukup untuk mengikuti suatu kegiatan. Namun masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi fisik, waktu atau lingkungan. Nah, jadi menurut Syah itu siswa yang berkategori dari ekstrakurikuler olahraga itu siswa yang memiliki minat yang cukup tinggi namun kurang konsisten mengenai ini ya ekstrakurikuler yang disebabkan oleh faktor eksternal yang antaranya fisik, ya, waktu, lingkungan, jadi dapat mengurangi minatnya. Terus juga ada kategori cukup. Nah, hasil observasi pada kategori cukup menunjukkan bahwa minat siswa pada ekstrakurikuler olahraga berbeda. Menurut Selamat pada tahun 2012 bahwa minat yang ditandai dengan keterlibatan yang tidak konsisten, perhatian yang berubah, siswa kegiatan ekstrakurikuler olahraga tapi berpartisipasi dan analisanya masih terbatas. Ini bahwa belum sepenuhnya memiliki pengenalan yang kuat kegiatan olahraga tersebut. Jadi menurut itu berada pada kategori cukup yaitu siswa yang memiliki ragu, kadang ada kategori kurang ya. Peneliti menunjukkan penyebab kurangnya minat dari sekolah yaitu kurang motivasi. Menurut Ridwan Syah pada tahun 2021 dalam motivasi menjadi faktor ini dikarenakan mendapatkan informasi terkait keinginan orang tentang partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi Ridwan Syah siswa yang berkategori dalam minat olahraga siswa yang tidak memiliki motivasi atau kurangnya motivasi, jadi siswanya itu kurang dorongan dari eksternal ya, jadi menunjukkan itu kurang
selanjutnya ada kategori kurang sekali. Hasil observasi ada pada kategori sekali kan siswa memiliki minat terhadap kurikuler olahraga. Syah mengatakan bahwa ketiadaan minat yang menyebabkan individu memiliki dorongan untuk terlibat sehingga aktivitas dilakukan tanpa rasa senang dan kesadaran. Siswa dalam kategori ini menunjukkan ketidakpastian yang sangat rendah, yang tidak konsisten serta tidak adanya konsisten. Jadi menurut 2019 itu siswa yang berkategori kurang sekali dalam minat ekstrakurikuler olahraga itu siswa yang tidak sama sekali tidak memiliki minat ya, yang individu itu tidak merasa senang dan tidak merasa terlibat dan tidak sadar terhadap pentingnya ekstrakurikuler olahraga. Terus ini ya, terus ini hitungan terus berdasarkan acuan kelas ya. Dari 20 siswa ini dapat dikategorikan, dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki kategori baik sekali terhadap minat ekstrakurikuler olahraga itu ada 2 siswa. Baik yang memiliki kategori baik ada 5 siswa, yang memiliki kategori cukup ada 10 siswa, yang memiliki kategori kurang 2 siswa, yang memiliki kategori kurang sekali yaitu 1 siswa. Terus ini tata pustaka, terus karena ini biasanya ada 30 kuesioner yang disebarkan di minat ekstrakurikuler. Jadi ini berupa tes instrumen passing dan stop passing yang akan mengikuti. Itu gambarnya ya, hasilnya tadi sudah di atas, ini berikut gambarnya. Ya, sekian dari saya, kurangnya maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.